Halo Daners, welcome back to my channel Virsa guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas lagi headsetnya cuy. Nah, cuma si brandnya ini baru masuk ke dalam channel gua. Itu adalah brand Corsair. Buat kalian yang belum tahu brand Corsair, parah sih cuy ya. Jadi Corsair ini adalah bapak perusahaannya dari Elgato. Nah, si Corsair ini baru saja ngeluarin sebuah headset yang bisa dibilang headsetnya minimalis low budget. Tapi punya fitur dan juga desain yang sangat menarik nih. Nah, ini perkenalan buat kalian semua sebuah headset keluaran terbaru dari Corsair. Itu adalah Corsair HS65 Surround. Nah, ini dia headsetnya udah gua pakai kurang lebih sekitaran 10 hari karena lumayan lama juga nih ada di gua, dan gua pertamanya pesimis dengan yang ada gitu dalam bentuk kemasannya karena kemasannya menurut gua datang penyok ya, datang penyok. Tapi pas begitu gua buka, gua langsung terkesima dengan pertama itu dari desainnya dulu cuy. Nah, si desainnya ini bener-bener unik banget dan futuristik. Belum lagi dengan kualitas suaranya yang menurut gua ya untuk headset harga segini, dia ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhan para gamers dan juga live streamer cuy. Nah, di sini gue bakal bahas semuanya, tapi kita akan urut dulu dari awal. Yang pertama yaitu adalah what's in the box, kira-kira ada apa aja sih di dalam boxnya bisa kita ngebeli si Corsair HS65 Surround ini. Oke, kira-kira apa aja di dalam si boxnya? Yang pertama kita akan mendapatkan unit headsetnya yang udah pasti. Kita akan mendapatkan juga DAC atau Digital Analog Converter yang akan ngebuat si headset ini tuh makin menggelegar. Lalu kita akan mendapatkan documentation boxnya cuy. Oke, bagusnya suatu headset gak hanya dinilai dari masalah kualitas, tapi dari desainnya pun harus diperhatikan. Nah, ini adalah poin yang terpenting di saat gue memilih si HS65 Surround ini untuk keperluan gaming gue di tahun ini cuy. Nah, lebih sekali dari desain ini, dia ini maksudnya adalah futuristik, tapi dia ini masih simple gitu. Futuristiknya nggak terlalu robotik dan nggak terlalu gaming. Apalagi dengan detail-detail yang ada dalam si desain headset ini yang ngebuat gue tuh makin terkesima. Belum lagi dari perpaduan warna putih dan juga si silvernya ini yang ngebuat di saat kita masuk ke dalam in-frame kamera itu makin keren dan makin unyu-unyu gitu cuy. Nah, sebagai informasi juga nih, si Corsair HS65 itu memiliki dua varian warna, yaitu adalah warna putih dan juga warna hitam. Kenapa di sini gue memilih yang warnanya putih? Karena gue bosan banget dengan yang warna hitam. So, jadi gue pengen bereksperimen dengan yang warnanya putih ini. Gue bakal bahas keseluruhan untuk masalah desain dan detailing dari si Corsair HS65 Surround ini. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gue saranin kalian menggunakan produk gue yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gue udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Untuk masalah si detail-detail kecilnya ini yang paling gue suka. Yang pertama kita lihat dari grill yang ada di dalam si cover drivernya ini benar-benar sangat apik, dan juga ada logo Corsairnya ini yang gak terlalu lebay cuy. Belum lagi dengan font-font yang ada di dalam si engselnya ini, ada tulisan HS65 ini, dan juga font yang ada di dalam si headbandnya ini tuh, fontnya ini tuh dengan perpaduan warnanya ini gak ngebuat si headset ini tuh kayak headset gaming, jadi lebih kayak headset gaming yang lebih keelegannya gitu. Oke, untuk desain yang lain nih, meskipun gue kurang suka dengan model mikrofon yang non-detachable seperti ini, tapi dari perpaduan warnanya ini yang ngebuat si headset ini tuh makin hidup cuy. So, oke, tadi untuk masalah desain udah oke. Sekarang kita ngobrol dari masalah build quality kayak gimana nih. Takutnya kan dari bentuknya aja kelihatannya kayak yang ringkih kayak gitu, tapi enggak cuy. Dari masalah build quality-nya, dia ini terbuat dari plastik yang menurut gua sangat kokoh banget. Apalagi dari engselnya ini yang gua kira ya cuy itu dari plastik, tapi ternyata dia ini berbahannya agak semi metal kayak gitu, yang dimana udah pasti kalau misalkan si headset ini dipakai bertahun-tahun itu bakal tetap
awet dan gak cepet patah cuy. Oke, untuk dari bahan adjustable height-nya pun juga dia udah terbuat dari bahan besi ya, jadi aman banget. Lalu untuk dari bahan air cup-nya ini terbuat dari memory foam yang sangat lembut banget dan sangat nyaman dan gak ngebuat setelinga gua panas meskipun gua pakai untuk nge-gaming berjam-jam. Dari headband-nya pun juga dia udah ada liter memory foam-nya yang dimana ngebuat kepala gua tetap aman dan tetap nyaman cuy. Nah, yang paling unik dari bahan mikrofonnya, gua kira ini tuh bakalan kayak kaku gitu, tapi dia ini fleksibel cuy. Jadi lu bisa kayak kayak menyesuaikan di mana posisi mulut tuh yang lebih enak. So jadi penangkapan suara saat kita nanti ngobrol bersama tim itu bakal lebih oke ketanggapnya. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol dari kabelnya. Meskipun kabel ini belum di braided, tapi dia ini kabelnya cukup tebal juga. Belum lagi dengan si jack 3,5 meternya yang sudah dari gold plate dan bener-bener sangat kokoh banget. Ini detail yang nggak bisa gua lupain cuy. Jadi build quality-nya ini menurut gua udah sangat mewakili banget. Ini tuh dari brand Corsair yang nggak main-main ngebuat headset budget ya, low budget. Tapi dia ini punya desain dan juga punya build quality yang ini bisa dipakai kayak lu bertahun-tahun gitu. Bisa dipakai kayak buat lu dalam keadaan apapun gitu. Di saat lu pakai headset ini, itu memory foam-nya ngebuat ke telinga lu tuh nggak akan terlalu kayak panas. Si headband-nya pun nggak ngebuat kepala lu berat. Dari beratnya hanya sekitar 300 gram. Jadi nggak akan ngebuat beban kepala lu tuh pusing gitu. Apalagi misalkan dipakai buat main game kompetitif kan kayaknya lu mumet banget gitu harus pakai headset. Nah, pakai si HS65 ini tuh lu nggak akan ngerasain si berat beban kepala itu cuy. Oke, ada hal yang penting dari Corsair HS65 Surround itu yaitu dari DAC-nya ini. Ini adalah digital analog converter. Nah, untuk basicnya sebenarnya si headset ini tuh masih pakai menggunakan jack 3,5 mm yang bisa lu colok ke dalam smartphone kalian ataupun ke dalam PC melalui si slot audio jack-nya cuy. Nah, tapi si Corsair HS65 Surround ini pun juga menyediakan digital analog converternya yang dimana dia ini bisa nge-unlock semua fitur yang ada dalam headset ini. Dan sesuai dengan judulnya yaitu adalah Surround, yang udah pasti headset ini tuh bakal jauh lebih oke jika kita menggunakan fitur Surround-nya. Kalau misalkan kita bandingin dengan headset Surround yang sudah keluar di pasaran sana, memang berbeda banget sih. Kualitas Surround yang dihasilkan dari HS65 ini tuh masuk ke dalam Surround yang natural. Yang dimana kalau misalkan kita bermain game-game story nih, apalagi game-game story yang masuknya ke dalam kategori horor, jump scare-nya itu masuk cuy. Jadi biasanya kan surround jump scare itu ya udah masuk ke dalam telinga kita full 100%. Tapi ini kita bisa ngebedain antara pembelahan kiri dan kanan. Belum lagi dengan dynamic range-nya nih, kalau misalkan kita matiin si fitur surround-nya dan dipakai untuk game-game FPS, itu bisa terbelah sesuai dengan stepping kiri dan kanannya. Nah, lalu kira-kira apa aja sih kelebihan dari digital analog converter ini? Nah, untuk kelebihannya sendiri kita bisa set preset ataupun equalizer yang ada dalam aplikasinya, yaitu adalah ICU nih. Aplikasi yang bisa mensinkronkan semua fitur-fitur yang ada di dalam headset ini ke dalam sebuah yang namanya digital media. So, jadi kalau misalkan kalian ngerasa headset ini tuh kok kurang kayak bassnya, kok kurang dari treble-nya, nah kalian bisa atur sesuka hati kalian yang bisa masuk ke dalam kategori setiap pendengaran manusianya cuy. Belum lagi dengan fitur mikrofonnya, jika kalian menggunakan fitur dari si DAC-nya ini, ya kalian bisa juga mengatur misalkan mikrofon kalian kurang jelas ataupun kurang tinggi volumenya. Dari aplikasi ICU-nya ini, si mikrofon kalian itu bisa kalian atur lagi untuk dari masalah volumenya dan boosting dari si mikrofonnya cuy. So, sekarang kita masuk dalam poin terakhir yaitu adalah experience product dan juga untuk masalah plus dan minusnya. Yang pertama, experience di saat gua menggunakan si headset ini untuk kebutuhan gaming, apalagi game-game story. Menurut gua surround-nya udah masuk banget cuy. Jadi nggak ada lagi kata yang namanya kita harus mematikan 7.1 untuk game-game tertentu, apalagi game-game horror yang penuh dengan jump scare. Nah, di saat gua menggunakan si headset ini untuk kebutuhan kayak game-game horror, itu surround-nya ini memang oke banget lah. Nah, kalau misalkan kita menggunakan surround-nya di game FPS, apakah masih terlalu lebay? Jawabannya masih iya sih. Sebenarnya surround itu tidak masuk untuk game-game FPS ya. Jadi mau nggak mau di saat kita bermain game FPS seperti Valorant ataupun Counter Strike, kita harus mematikan fitur yang namanya fitur surround 7.1-nya cuy. Nah, cuman fitur dari surround 7.1-nya ini tuh bisa kita pakai untuk kayak kebutuhan multimedia. Apalagi kita nonton film action atau lagi nonton film-film yang memang dia ini banyak dengan ambience surrounds-nya. Itu menurut gue bisa sangat oke banget cuy. Apalagi dengan ambience kayak suara dentik-dentik hujan, terus kayak ada lagi suara-suara kayak teriakan-teriakan di belakang. Itu sih pembelahan suaranya itu bisa terbagi dengan baik cuy. Nah, di sini gue bakal bagi-bagi experience untuk kualitas dari si mikrofonnya itu kayak gimana dan ada di sini berikut ini. Cek 1 2 3 cek, ini adalah test mic dari Corsair HS65 Surround. Di sini untuk suaranya dari si HS65 Surround ini lumayan crunchy ya. Di sini kita menggunakan langsung dengan audio jack-nya. Cek 1 2 3 cek, tes 1 2 3 cek. Dan sekarang di sini saya menggunakan mic volumenya di 50% dan si side tune-nya 50%. Di sini juga bisa digunakan si mic box-nya itu sekitar 5 dB.
Dan di sini ada untuk mengatur equalizer-nya, bisa bass boost, clear chat seperti itu. Di sini untuk suaranya itu crunchy ya, dan untuk dipakai untuk voice chat atau ngomong di game atau lagi live streaming itu sangat bagus sekali sih ini. Dan di sini juga kita bisa menggunakan Dolby Audio, Surround stereo off. atau Dolby Audio. Surround on. Dan di sini saya menggunakan di si mic volumenya 100% dan si side tune-nya 100%, si bass boost-nya juga 100%. Cek 123, cek 123, cek. Ini adalah test mic dari Corsair HS65 Surround. Nah, menurut gue untuk kualitas mikrofonnya cukup oke, apalagi hanya sekedar dipakai kayak buat voice chatting, dipakai kayak buat dubbing saat kita live streaming pun juga masih oke lah ya. Nggak terlalu kayak apa ya, nggak terlalu kayak brand sebelah yang kualitas harganya bagus, headset memang kualitas stepnya bagus tapi mikrofonnya jelek. Tapi dia ini bisa seimbang antara suara headsetnya lebih ke warm dan juga kualitas mikrofonnya pun juga masih bisa diandelin. Dan menurut gue untuk headset yang low budget kayak gini menurut gue masih sangat oke sih. So, oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya nih ya. Dengan banyaknya sekarang headset yang diperuntukkan kayak buat gaming di luaran sana, apakah si HS65 Surround itu bisa diandelin nggak? Nah, ini sebenarnya balik ke dalam kecintaan kita kepada sebuah si brand. Kalau misalkan kalian yang memang mencintai brand si Corsair, ini bisa jadi suatu pilihan yang sangat tepat. Ataupun buat kalian yang belum pernah mencobain headset surround dengan low budget, dengan punya kualitas suara surroundnya yang memang cocok dipakai kayak game-game story dan game-game horror, menurut gua HS65 Surround ini sangat bisa diandelin banget. Nah, cuma ada satu kelemahan yang menurut gua ya lumayan agak sedikit fatal, yaitu dari mikrofonnya yang memang dia ini non detachable. Anggap saja misalkan si mikrofonnya ini detachable, gue bisa pakai headset ini di luar rumah gitu kan, selain di sekedar di dalam ruangan game gitu. Jadi gue bisa dipakai kayak buat jogging, kayak buat paket nge-gym, ataupun dipakai kayak buat gue berada di ruangan tamu sambil nonton film gitu. Nah, si mikrofonnya ini tuh ya memang agak sedikit ganggu kalau misalkan gue harus bawa si headset ini tuh keluar cuy. Dan kesimpulan terakhirnya untuk si mikrofon itu memang karakternya ini dia ini masih nge-wam, jadi masih agak dia ini kurang nge-flat lah, masih ada dominan dari si bassnya ya, mungkin untuk karakternya ya ini lebih ke surround gitu. So, jadi buat kalian yang memang kurang menyukai karakter yang wam yang lebih ngebass, ya ini memang gak cocok. Tapi kalau kalian yang memang anaknya bass banget gitu ya, suka banget dengan dentuman bass, headset ini memang bisa sangat cocok cuy. So, oke, kira-kira jadi berapa sih harga si HS65 Surround ini? Ya memang gue ini dibuat video ini tuh di pertengahan Juni dan memang belum ada di Indonesia, dan kalau gue lihat review-review luar itu harganya di sekitar 75 USD, ya kurang lebih di sekitar 1 juta sampai dengan 1.200.000. Kalau masuk ke Indonesia ini dengan harganya 1 juta, ini mungkin headset bisa laku banget cuy, bisa kayak kacang goreng gitu, karena dia ini apa ya, kayak punya fresh in desainnya gitu yang gak dimiliki sama headset lain. So, jadi saat kalian menggunakan headset ini tuh kayak punya identitas baru gitu. So, oke, mungkin sebenarnya untuk review gua dari headset keluaran terbaru dari Corsair ini, itu adalah Corsair HS65 Surround. Dan untuk final akhirnya, untuk kualitas suara, desain dan lainnya, gue sangat rekomendasiin banget. Apalagi dari desain ini yang paling gua dominasi ya. Belum lagi dengan DAC-nya ini, yang dia ini bisa nge-unlock fitur-fitur dari si aplikasi ICU Corsair-nya ini cuy. So, oke, mungkin sebenarnya untuk review dari gua, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya gue berbudi. See you next video. Bye-bye.